Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Mirza Bustami Yahya dari Teknik Industri semester 3. Tentunya pembuatan video ini untuk melengkapi tugas UAS semester saya semester 3 ya. Di sini saya menjawab 5 pertanyaan yang ditujukan. Yang pertama yaitu jelaskan prinsip dalam pemisahan produk minyak bumi sehingga dapat diperoleh produk akhir berupa aftur, bensin, dan juga lain-lain. Oke, kita jawab pertama. Yang pertama yaitu minyak bumi adalah minyak mentah atau crude oil berwujud cairan kental berwarna hitam yang belum dapat dimanfaatkan karena masih mentah. Kemudian agar dapat dimanfaatkan, minyak bumi harus mengalami proses pengolahan dahulu. Pengolahan minyak bumi dilakukan dengan kilang minyak yang melalui 2 tahap. Yang pertama yaitu primary processing, yang kedua yaitu atau destilasi bertingkat, yang kedua yaitu secondary processing yang dilakukan dengan berbagai cara. Oke, yang pertama yaitu destilasi bertingkat atau destilasi yang berulang-ulang. Ini dibagi menjadi 5 fraksi. Yang pertama, fraksi pertama yaitu menghasilkan gas yang pada akhirnya dicairkan kembali dan dikenal dengan nama LPG atau liquefied petroleum gas. Yang fraksi kedua yaitu disebut nafta atau gas bumi. Nafta pun tidak langsung digunakan tetapi diolah lebih lanjut pada tahap kedua menjadi bensin, premium atau bahan petrokimia yang lain. Fraksi yang ketiga yaitu dibuat menjadi kerosin atau minyak tanah dan juga aftur, bahan bakar pesawat. Yang fraksi keempat sering disebut solar yang digunakan sebagai bahan bakar mesin diesel. Yang fraksi terakhir yaitu kelima itu disebut residu yang berisi hidrokarbon rantai panjang dan dapat diolah lebih lanjut pada tahap kedua menjadi senyawa karbon lainnya, dan sisanya itu dibuat sebagai aspal dan juga lilin. Selanjutnya yaitu pengolahan minyak bumi pada tahap kedua. Yang pertama, pengolahan minyak bumi tahap kedua ini dijadikan menjadi 4 bagian, yaitu yang pertama yaitu perengkahan atau cracking, yang kedua proses ekstraksi, yang ketiga proses kristalisasi, yang keempat pembersihan dari kontaminasi atau treating. Kita bahas satu persatu ya. Perengkahan atau cracking yaitu dilakukan perubahan struktur kimia senyawa-senyawa hidrokarbon yang meliputi pemecahan rantai, alkilasi, polimerisasi, dan juga lain-lain. Yang kedua, proses ekstraksi yaitu proses pembersihan produk dengan menggunakan pelarut sehingga didapatkan hasil lebih banyak dengan mutu yang lebih baik. Yang ketiga, proses kristalisasi yaitu proses pemisahan produk-produk melalui perbedaan titik cairnya. Contohnya yaitu pemurnian solar melalui proses pendinginan, penekanan, dan juga penyaringan. Yang terakhir yaitu keempat, pembersihan dari kontaminasi atau treating. Pada proses pengolahan tahap pertama dan tahap kedua sering terjadi kontaminasi atau pengotoran. Kotoran ini harus kita bersihkan dengan cara menambahkan soda kaustik atau NaOH, rumus kimianya tanah liat, dan juga hidrogenasi. Nah, hasil proses tahap kedua ini dapat dikelompokkan berdasarkan titik didih dan jumlah atom karbon pembentuk rantai karbonnya. Untuk soal yang kedua yaitu jelaskan reaksi saponifikasi dalam pembuatan sabun. Oke, kita bahas bersama-sama. Kata saponifikasi atau saponify berarti membuat sabun, yang berasal dari bahasa Latin sapon artinya sabun, dan juga fy adalah akhiran yang berarti membuat. Jadi gini, manusia kami kuno mulai membuat sabun sejak 2300 tahun yang lalu dengan memanaskan campuran lemak hewan dengan abu kayu. Pada abad 16 dan juga 17 di Eropa, sabun hanya digunakan dalam bidang pengobatan. Padahal menjelang abad 19 penggunaan sabun cukup luas. Sabun dibuat dari proses saponifikasi lemak hewan dan dari minyak. Gugus inti lemak disebut fatty acid yang terdiri atas rantai hidrokarbon panjang C12 sampai dengan C18 yang berikatan membentuk gugus karboksil. Reaksi penyamburan sebagai berikut di bawah ini ya gambarnya. Saponifikasi merupakan proses hidrolisis basa terhadap lemak dan minyak, dan reaksi saponifikasi merupakan
Reaksi kesetimbangan. Hasil dari penyabunan adalah karboksilat karena pencampurannya yang bersifat basa. Setelah campuran diasamkan, karboksilat berubah menjadi asam karboksilat. Produknya sabun yang terdiri dari garam, asam lemak. Sabun menurunkan tegangan permukaan air, yaitu sehingga memungkinkan air untuk membasahi bahan yang dicuci dengan lebih efektif. Jadi kalau kita biasanya mencuci pakaian atau membersihkan bahan kita menggunakan sabun, itu membuat membuat suatu pekerjaan kita lebih ringan lah, intinya itu. Kemudian di sini menurut Gabriel tahun 2005, yaitu sabun bertindak sebagai suatu zat pengemulsi untuk mendispersikan minyak dan sabun teradsorpsi pada butiran kotoran. Reaksi pembuatan sabun atau sabunifikasi menghasilkan sabun sebagai produk utama dan gliserin sebagai produk samping. Jadi menghasilkan dua ini. Gliserin sebagai produk samping juga memiliki nilai jual. Sabun merupakan garam yang terbentuk dari asam lemak dan alkali. Sabun dengan berat molekul rendah akan lebih mudah larut dan memiliki struktur sabun yang lebih keras. Nah, pada pencampuran tersebut kemudian ditambahkan garam atau NaCl. Garam NaCl ditambahkan untuk memisahkan antara produk sabun dan gliserol, sehingga sabun akan terkembangkan sebagai sabun padat yang memisah dari. Kemudian yang nomor 3, yaitu dalam proses pengangkutan minyak mentah seringkali terjadi kebocoran sehingga sebagian minyak mentah tumpah ke permukaan laut. Jelaskan pengaruh hal tersebut terhadap kadar oksigen dalam air laut dan bagaimana cara menanggulanginya. Oke, kita bahas bersama-sama. Gini. Dampak dari tumpahan minyak di laut tergantung pada banyak faktor, antara lain karakteristik fisik, kimia, dan toksisitas dari minyak, dan juga penyebarnya yang dipengaruhi oleh dinamika air laut, pasang surut, air, angin, gelombang, dan juga arus. Dampak dari senyawa minyak yang tidak dapat larut di dalam air akan mengapung dan menyebabkan air laut berwarna hitam. Beberapa komponen minyak tenggelam dan terakumulasi di dalam sedimen sebagai deposit polutan pada pasir dan batuan di pantai. Tak hanya itu, pencemaran minyak di laut juga meluas pada kerusakan ekosistem mangrove. Seperti kita ketahui, minyak dapat berpengaruh terhadap sistem perakaran mangrove yang berfungsi dalam pertukaran CO2 dan O2, di mana akar tersebut akan tertutup minyak sehingga kadar oksigen dalam akar berkurang. Pengendapan minyak dalam waktu yang lama mampu menyebabkan pembusukan pada akar mangrove. Selanjutnya, bagaimana cara penanggulangan tumpahan minyak? Yaitu pasca terjadinya kecelakaan tumpahan minyak, pertama yang perlu dilakukan adalah mengetahui secara cepat dan akurat wilayah persebarannya, di mana baik secara visual maupun hasil penginderaan jauh. Berbagai cara penanggulangan dilakukan seperti in situ burning, yaitu penyisihan secara mekanis, teknik bioremediasi, penggunaan solvent, dan penggunaan bahan kimia dispersan, serta metode lainnya tergantung kasus yang terjadi. Untuk teknik bioremediasi, terdapat dua pendekatan yang dapat digunakan dalam bioremediasi tumpahan minyak. Yang pertama yaitu bioaugmentasi, di mana mikroorganisme pengurai ditambahkan untuk melengkapi populasi mikroba yang telah ada. Dan yang kedua yaitu biostimulasi, di mana pertumbuhan bakteri pengurai hidrokarbon yang asli dirangsang dengan cara menambahkan nutrien dan atau mengubah habitatnya. Nah, hingga sekarang teknologi itu terus dikembangkan, termasuk penggunaan bakteri. Indonesia perlu mengoptimalkan bidang ini. Menimbang laut Indonesia memiliki berbagai macam jenis bakteri yang dapat mendegradasi minyak, salah satunya bakteri hidrokarbonoklastik atau Pseudomonas sp yang mampu mendegradasi berbagai jenis hidrokarbon. Upaya yang lebih strategis adalah tindakan preventif, yang artinya mengantisipasi terjadinya kecelakaan tersebut. Kita berada di teman, jangan sampai pas waktu kita bawa tuh minyak mentah akhirnya tumpah ke laut, bahaya. Jadinya mohonlah untuk petugas-petugas yang bagian membawa minyak ini tolong lebih hati-hatilah, soalnya juga mengganggu ekosistem laut. Akhirnya ikan berapa banyak yang mati mungkin. Terus rendahnya kesadaran akan aspek lingkungan di Indonesia, baik secara individual, kelompok maupun institusi, menjadi restriksi dari implementasi upaya pencegahan dini. Jadi dia hanya meraup keuntungan tanpa memikirkan apa sih yang akan terjadi dengan
hal yang telah diperbuat olehnya. Tak mikir. Upaya penyadaran lingkungan ini bisa melalui pendidikan publik hingga pemberian sanksi yang tegas apabila terjadi pelanggaran atas pencemaran lingkungan. Yang keempat yaitu pertanyaannya, sebutkan gas-gas hasil fermentasi pupuk organik serta jelaskan reaksi kimia fermentasi pupuk organik. Gas-gas hasil fermentasi pupuk organik adalah yang pertama yaitu, nanti kita lihat, gas metan yaitu rumus kimianya CH4, yang kedua karbon dioksida, yang ketiga nitrogen, yang keempat hidrogen, yang kelima karbon monoksida, keenam oksigen, dan juga ketujuh terakhir hidrogen sulfida. Nah, reaksi kimia fermentasi pupuk organik atau pembuatan biogas ada tiga. Yang pertama reaksi hidrolis atau tahap larutan. Dalam tahap ini bahan yang tidak larut dirubah menjadi bahan yang larut dalam air. Yang kedua reaksi asidogenik atau tahap pengasaman. Tahap ini bakteri asam menghasilkan asam asetat. Yang ketiga reaksi metanogenik atau tahap gasifikasi, yaitu bakteri metana membentuk gas metana secara perlahan secara anaerob. Sekarang kita jawab soal nomor 5. Mengapa minyak sawit dapat diubah menjadi produk bahan bakar? Jelaskan berdasarkan kemiripan reaksi kimianya. Oke, kita bahas Gini, minyak sawit yang dapat menghasilkan bahan bakar biohidrokarbon, kita sebutnya biohidrokarbon ya, yang terdiri dari green diesel, bensin nabati atau biogasolin, dan bioaftur atau jet biofuel atau biodiesel. Bahan bakar biohidrokarbon ini memiliki hidrokarbon yang sama dengan minyak fosil. Oleh karena itu bisa menjadi pengganti bahan bakar minyak BBM. Kemiripan reaksinya adalah sama-sama membutuhkan katalis atau percepat atau penolong ya. Zat yang katalis itu zat yang ditambahkan untuk mempercepat proses reaksi kimia. Dalam prosesnya, pada bahan bakar yang terbuat dari minyak sawit membutuhkan natrium hidrosida sebagai katalisnya untuk memisahkan gliserin dari berbagai minyak sawit. Sedangkan bahan bakar minyak bumi membutuhkan katalis asam yang kuat seperti H2SO4 dalam prosesnya. Jadi sekian dari pertanyaan yang bisa saya jawab. Kurang lebihnya mungkin saya mohon maaf ya, karena keterbatasan juga dalam kemampuan saya, mungkin waktu juga. Jadi saya mohon yang sebesar-besarnya, semoga ini bisa menjadi yang bisa menjadi pelajaran yang bermanfaat lah untuk kita bersama, khususnya kepada diri saya sendiri, umumnya kepada teman-teman semua pendengar yang menonton video ini. Terima kasih, sekian video dari saya. Apabila ada kurang lebihnya dalam ucapan maupun gerakan, saya minta maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.